Hai semuanya, sekarang kita akan membahas pengantar logam transisi untuk memenuhi tugas kimia logam utama. Saya Jenny Apriska Berutu dengan NIM 41931311016 dari kelas PSPK 2019A. Logam transisi disebut juga dengan blok D karena elektron terisi sampai pada orbital D, di mana pada orbital D itu tidak terisi secara penuh. Dan logam transisi terletak di antara orbital S dan juga orbital P. Manfaat dari logam transisi sangat banyak, yaitu dalam biologi. Beberapa logam transisi sangat bermanfaat dalam kehidupan, misalnya pada besi, membawa oksigen ke darah, kobalt logam, penyusun dalam vitamin B12, dan nikel yang penting dalam pertumbuhan bakteri, di mana bakteri penting bagi tubuh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur transisi penting bagi tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada tabel periodik. Dari tabel periodik ini dapat kita lihat ini warna ungu yaitu logam transisi. Logam transisi dapat kita lihat yaitu ini seperti yang dapat kita lihat di gambar. Yang pada warna ungu yaitu logam transisi dari 1B ke 8B. Dapat kita lihat bersama-sama. Logam transisi ini yaitu orbital D di antara orbital S dan juga orbital P. Logam transisi memiliki sifat-sifat umumnya, yaitu yang terdapat pada slide ini ada 3, yaitu logam transisi bersifat sangat reaktif dan sangat dingin. Yang kedua, logam transisi termasuk logam kuat, karena logam transisi dapat membentuk ion kompleks dan membentuk senyawa kompleks dengan molekul atau ion kecil. Yang ketiga, logam transisi memiliki pasangan elektron bebas dan kerapatan elektron. Manfaat dari adanya pasangan elektron bebas ini adalah mudah berikatan dengan elektron lain dan dapat berperan sebagai atom donor atau yang biasa kita sebut dengan ligan. Pembentukan ion kompleks pada unsur transisi dengan interaksi adanya kation logam transisi dengan ligan merupakan reaksi asam basa Lewis. Menurut Lewis, ligan merupakan basa Lewis yang berperan sebagai spesies donor elektron, sementara kation logam transisi adalah asam Lewis yang berperan sebagai aksetor elektron. Dalam hal ini, kation logam transisi kekurangan elektron, sedangkan ligan memiliki sekurang-kurangnya satu pasangan elektron bebas. Berarti dapat kita tahu yaitu asam Lewis di sini asam Lewis adalah logam transisi yang berperan sebagai aksetor elektron, sedangkan basa Lewis dalam unsur transisi ini yaitu ligan yang berperan sebagai spesies donor elektron. Mari kita lihat contoh pembentukan ikatan kompleks koordinasi pada logam transisi. Dalam hal ini, logam transisi sebagai kationnya adalah kobalt, dan ligannya yaitu NH3 sebanyak 6.
Jumlah dari muatannya yaitu 3 positif. Di sini terbentuklah CONH3 6 kali bermuatan 3 positif dan 3 Cl-. Spesi 3 Cl- di sini sebagai penyeimbang, di mana muatan dari ion kompleksnya adalah 3 positif dan muatan penyeimbangnya adalah 3 negatif, sehingga terbentuk CONH3 6 kali Cl3. Dalam kimia koordinasi, ligan yang membentuk ikatan-ikatan dengan atom ion logam melalui atom disebut sebagai ligan pengkelat atau ligan pembentuk kelat. Kelat yang paling sederhana hanya terdiri dari 2 atom donor yang potensial, yang terikat ke suatu rantai karbon dalam posisi atau struktur yang memungkinkan kedua atom donor tersebut membentuk ikatan pada situs yang berbeda dari logam yang sama. Meskipun bukan merupakan suatu keniscayaan bagi ligan seperti itu untuk membentuk kelat, tetapi banyak fakta yang menunjukkan bahwa unsur ligan tersebut mengidentifikasikan kecenderungan yang besar untuk pembentukan kelat. Kompleks yang terbentuk melalui pengkelatan umumnya lebih stabil dibanding kompleks lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan di mana-mana. Terima kasih.